Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur. Saya adalah guru Akidah Akhlak kelas 5 dan kelas 6 di MI Miftahul Hidayah, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Saya juga merupakan mahasiswa BPK Daljar PIT 1 tahun 2025 di LP3 UIN Ambon dengan NIM 250310145 pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025. Saya akan melaksanakan tugas uji kinerja TUKI di MI Miftahul Hidayah Lumajang pada kelas 5 mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi hari kiamat dengan metode pembelajaran project based learning. Mohon masukan dan bimbingan dari penguji untuk perbaikan dari video saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sukses, sukses. Alhamdulillah, hari ini Pak Gur akan menerangkan materi yang berjudul tentang hari kiamat. Tapi sebelum Pak Gur terangkan, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan nanti apa yang kita pelajari mudah-mudahan memberi pelanggan. Disiapkan kelasnya, siapkan. Istidadan. Siap. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berdoa. Sebelum mulai, Pak absen dulu. Ada yang tidak masuk? Pak absen dulu ya. Abid, Aditya, Lala, kalau sudah mohon diperhatikan anak-anak, dan usah bergurau. Kita di hari ini akan mempelajari tentang hari akhir atau yang disebut dengan hari apa? Hari kiamat. Oke, hari akhir atau hari kiamat. Ada yang tahu hari apa? Hari kiamat itu hari apa sih? Hari apa? Hari kehancuran alam semesta. Jadi yang dimaksud dengan hari kiamat adalah hari kehancuran alam semesta. Jadi semuanya ini hancur. Apa saja yang ada di bumi maupun di langit. Planet Pak, apa hancur? Hancur semua. Jadi semua yang ada di bumi dan di langit itu
Nah, tujuannya apa sih kita mempelajari tentang hari akhir ini? Apa tujuannya kita? Apa? Iman atau iman kita ini bertambah. Soalnya hari kiamat atau hari akhir itu pasti apa? Pasti terjadi. Jadi hari kiamat atau hari akhir itu pasti terjadi dan apa? Pasti terjadi, tidak bisa digugat lagi. Karena itu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Belum berlanjut ke lebih dalam, kemarin kita mempelajari tentang apa? Sebelum hari kiamat tentang apa? Kalimat tarjih. Bunyinya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu termasuk kita apa? Melihat sesuatu seperti apa? Bencana alam, kita mengucapkan kalimat tarjih. Coba aku ingin bertanya, apa yang pernah sama lihat ketika setiap hari yang sama lihat yang berhubungan dengan hari kiamat? Kira-kira apa? Apa? Apa yang keras? Waktu terasa cepat. Jadi waktu terasa cepat itu yang seharusnya cepat. Sampai biasanya bangun jam 6 ya, tenang ternyata sudah setengah 7. Itu yang sedang kita alami itu seperti itu. Jadi coba kita lebih dalam lagi. Hari akhir atau hari kiamat itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada kiamat sughra, yang kedua kiamat kubra. Kalau kubra dan sughra sami mawon. Oke. Yang penting sampean tahu maksudnya kiamat sughra itu kiamat apa? Kiamat sughra itu kiamat kecil. Sedangkan kiamat kubra bar dari awal dari kata bar artinya besar. Allahu akbar, Allah Maha besar. Artinya kiamat kubra artinya kiamat yang besar. Kita dari yang kecil dulu. Langsung mengulang kesempatan. Mikael, Israfil, Oke, Ake, Mungkar, Nakir, Malik, Iwan. Oke, tepuk tangan. Allah ini supaya saling ingat nama-nama mereka dan tugas-tugasnya. Anak semuanya membentuk kelompok. Sudah membentuk kelompok A, B, C, G. Jadi dibagi 3 juga. Ini kelompok apa? A. Yang tengah B ya. Yang 3 C. Ingat A, B. Nanti gambar yang ada di papan tulis. Kira-kira gambar di papan tulis ini gambar apa? Apa? Gambar orang meninggal. Ya, kira-kira orang meninggal ini apa ada hubungannya dengan hari kiamat? Kenapa? Ada hubungannya apa enggak? Jadi gambar orang meninggal ini ada hubungannya dengan hari kiamat. Jadi orang meninggal ini termasuk kiamat apa? Sughra apa kubra?
Suro. Jadi orang meninggal yang suro, yang kecil masih. Karena yang meninggal cuma ngerti nggih? Jadi kalian bisa membedakan antara kiamat suro dan kiamat kubro. Ya, kalau kubro yang meninggal berapa? Semuanya. Bisa membedakan kiamat suro dan kiamat kubro. Oke. Banyak gempa bumi ini masih kecil sesungguhnya. Tapi kalau kubro, semua yang ada di langit di bumi itu. Pertanyaan dari gambar ini, angkat tangan kalau mau bertanya. Melihat seorang anak yang jatuh dari sepeda. Dia jatuh dan dibawa ke rumah sakit, dia pingsan. Itu termasuk kiamat apa? Kiamat suro. Nah, tepuk tangan untuk saya. Coba Sasa. Gunung meletus. Planet-planet bertabrakan. Ya, planet-planet bertabrakan. Itu termasuk kiamat suro apa kiamat kubro? Kiamat kubro. Tepuk tangan buat. Pertanyaannya mudah-mudahan. Itu jadi kalian bisa membedakan antara kiamat ini kiamat suro, ini kiamat kubro. Diskusikan. Ini anak 1, 2, 3, 4, 5 coba berdiskusi tentang masalah hari kiamat. Di kelompok A, kelompok B, ya. Ya, kelompok A berdiskusi sama kelompok A, kelompok B dengan kelompok B, kelompok C dengan kelompok C. Silakan berdiskusi sama temannya. Ya. Tentang hari ini, hari kiamat. Nah, saling tanya lah dengan temannya. Ini Pak ini bagaimana ini? Yang tentang hari ini. Ya, hanya sama yang kami tadi. Kenapa? Didiskusikan.
Satu dan dua, kelompok B 3 dan 4, kelompok C 5 saja. Kali ini maju ke depan bersama-sama. Kelompok A sudah siap? Ya. Kelompok B sudah siap? Saya dari kelompok A akan menyampaikan pengertian yang lain didengarkan. Apa pengertian dari hari akhir atau hari kiamat itu didengarkan yang lain supaya bisa langsung menjawab. hari kiamat adalah akhirnya alam semesta. Ulang lagi, lebih keras. Apa perbedaan antara kematian dan kiamat? Hari kematian terjadi sebelum kiamat, sedangkan kiamat terjadi setelah kematian. Sudah. Nah, kembali. Waalaikumsalam. Kemudian kelompok B, kelompok A ya. Maaf. Sekarang kelompok B maju gantian. Tanda dari kiamat saat ini. Terus ya. Hikmah dari apa yang kita pelajari, apa hikmah mempelajari hari kiamat itu? Tidak hanya bekal di dunia ini. Dan salam untuk kembali. Salam. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok C. Sekarang kelompok C. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari beri alasannya. Tanda hari kiamat sudah datang. Sudah. Sudah. Salam masuk ke hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok C. Sudah kalian bahas tentang hari akhir atau hari kiamat. Sekarang Pak Pur lanjutkan dulu. Kita akan melanjutkan tentang nama-nama hari akhir atau yang disebut dengan hari kiamat. Yang pertama ada Yaumul Akhir, yang artinya apa? Hari akhir. Yang kedua Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan. Seperti apa yang sama lakukan setiap hari. Apa iqamah atau kiamah. Berarti sampai disuruh sampai pengaget. Maka Allah mengajak karena itu Allah mau mensyahada ini Allah sangat enak berdoa. Kiamah dan iqamah. Ini disuruh tadi
hisab. Apa artinya? Hari perhitungan. Hari perhitungan. Jadi itu dihisab. Ya. Amal kebaikan sampai. Yang keempat, yaumul mizan. Apa artinya? Hari penimbangan. Tadi amalnya sama itu lah. Besok ditimbang. Kalau kita kantor sendiri, nanti ada hisabnya. Yaumul mizan. Artinya mizan itu timbangan. Ini timbangannya Gusti Allah. Jadi mizan. Ya. Amal ini amalku ini namanya mizan. Jadi ya sama kok akeh sing akehan amal jelek itu dimasukkan neraka. Oh banyak baiknya, oh yang ini bisa dimaaf. Yang selanjutnya yaumul jaza. Pembalasan yakin sampai besok di dunia baik yang Allah dibalas baik. Jadi kita dengan gimana? Kita dengan kita suci langsung dibalas. Di tanah suci Mekah, sambian lewatnya juga. Sambian yang terasa sakit. Kalau di tanah suci apa di Mekah, langsung dibalas. Tapi kalau sama masih di sini, ya besok. Sing biasa ngomong makan jamu, ya waktunya besok dibalas apa? Kami besok mau dilono. Ya, diangkat saja. Kalau sampai temannya sakit kan. Yang selanjutnya yaumul mahsyar. Hari apa? Hari perkumpulan. Jadi besok semua orang dikumpulkan. Mulai dari zaman Nabi Adam. Oh zaman berapa? Oh bisa dikumpul waktu. Bahkan sudah meninggal, dia sudah meninggal semua. Ya, dengan keadaan yang bermacam-macam. Yang selanjutnya yaumul ba'ts, artinya hari kebangkitan. Bangkit dari mana? Dari alam kubur. Kalau orangnya baik itu seperti apa? Seperti tidur yang dibangun. Dibangunkan. Siapa itu? Rasulullah. Ya Rasulullah. Tapi tidur dibangunkan oleh orang. Ada apa? Coba wadah mewatasi. Sekarang pada hari yang wakil. Kami dulu orang seperti kalau di kalau kita nggak bisa, kita sudah tahu kalau itu hari apa? Hari yang Coba sebelum Pak lanjutnya, Pak ingin bertanya. Tanda-tanda hari kiamat, Pak. Waktu terasa cepat, apalagi? Apalagi? Apa? Waktu terasa cepat itu masih kiamat kecil. Tapi kalau tanda-tanda yang besar atau kiamat kubra, salah satunya adalah terbitnya matahari dari barat. Itu tanda-tanda kiamat besar.
sini malah dikucilkan. Oh, pelan. Tapi tidak besar kok. Warna-warna banyak jajanan. Paham? Jadi semuanya mau masuk. Itu cari-cari. Seperti itu. Oke. Terus apa lagi? Contohnya keluarnya. Itu termasuk ciri-ciri kiamat sugro. Apa? Ada lagi? Namun gini, sampai dengan hari ya. Apa hikmah sih kita mempelajari kiamat? Salah satunya tadi sudah dijawab, menambah kita yang kedua apa tadi? Yuk, apa bukunya dilihat? Tidak selamanya. Ya, hidup ini tidak selamanya. Dan ada sebuah riwayat beribadahlah seperti besok kamu sudah meninggal. Beribadahlah besok seperti kamu mau meninggal. Contohnya bagaimana? Aku suka banyak sih. Kalau besok kalau kita tidak mau, kita beribadah itu seperti itu. Seperti besok itu sudah mau. Bapak terus beribadah terus sampai kerja, apa tidak kerja? Kerja apa mau? Tetap kerja. Kerja itu kan musim matang. Bekerjalah, kamu seperti hidup selamanya. Jadi semangat. Oh, aku menang. Tidak kerja, memang dipandang ya. Kan kerja. Tapi lah ibadah. Itu siap-siap. Kita lebih dulu, ya. Yang putra, ini ya, ini ya. Nah, yang lain kebakaran itu ya. Nah, ini nanti bingung, ya, lari-lari bingung ya, mau lari kemana? Dan ini keganoloi. Yang ini kebakaran, tolong gitu ya. Ya, persiapan ini bingung lagi, cari jalan apa cari ember gitu Oke, persiapan ya. Ya, 1, 2, 3. Bingung. Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok A. Itu tanda kiamat sugro. Dia adalah kebakaran walaupun ada gedung yang tinggi terbakar itu masih kiamat apa? Sabar. Kalau sudah tadi yang power bagikan di kerja. Dilihat jawabannya, kita jawab kita bahas bersama-sama. Yang pertama, apa pengertian dari hari akhir atau hari kiamat tadi? Hancurnya alam semesta sehingga seluruh makhluk mengalami kematian. Di peristiwa,
seluruhnya, alam semesta hingga seluruh makhluk mengalami kematian, baik hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang kedua, bimbingan. Apa perbedaan antara kematian dan kiamat? Ya, salah satu bimbingan. Jadi kalau kematian itu terjadi sebelum hari kiamat, sedangkan kiamat itu terjadi setelah kematian. Itu salah satunya. Yang lainnya dibilang adalah lebih dikatakan kalau mati itu hanya individu. Artinya kalau kematian itu hanya individu. Individu itu artinya apa? Individu itu artinya apa? Individu itu satu sendirian. Ya. Tapi kalau kiamat itu semua makhluk yang ada di bumi itu namanya kiamat. Kalau yang mati cuma 10, satu base itu masih kiamat kecil. Ya, sering terjadi di televisi saat rekreasi satu base kecelakaan, itu masih kiamat kecil. Walaupun isi di dalam base itu ada 50 orang. Ngerti nggih? Gedung roboh, mati semua satu gedung, walaupun di dalam gedung itu ada 500 orang, itu masih kiamat kecil. Yang selanjutnya, beri contoh tanda-tanda kiamat yang sudah muncul saat ini. Berarti kiamat apa? Masih kiamat yang kecil. Yang saat ini apa tanda-tandanya? Ya, benda mati dapat bersuara. Contohnya apa ini? HP, TV. Kenapa HP dikatakan benda mati? Kenapa HP dikatakan benda mati? Karena tidak jalan, karena tidak tumbuh, karena tidak berjalan, tapi mengeluarkan suara. Kalau benda itu dikatakan hidup, bisa tumbuh, bisa berkembang. Itu namanya benda atau makhluk hidup. Jadi kalau HP atau laptop sampai pada sampai besok ya kok segini. Sampai masukkan ke kamar, dalam 1 bulan apa laptop ini bisa menjadi besar. Tapi ya benda bisa mengeluarkan suara. Salah satu sekarang itu apa? Zaman pembaca tanggung. Salah satunya. Selanjutnya, laki-laki mirip perempuan. Laki-laki mirip perempuan. Itu maksudnya ya. Seperti itu ya. Tapi kalau bukan kodratnya atau gawe-gawe. Enak-enak kuswana ini tadi perempuan, salah satunya apa? Dikasih anting. Ya, dikasih anting sudah laki-laki kok kasih anting. Namanya menyalai apa? Menyalai kok rambutnya panjang, antingnya itu ya salah satunya ya. Kiamat yang sudah muncul saat ini. Yang Bapak sebutnya hikmah apa saja yang kamu dapat setelah mempelajari tentang hidup hari kiamat. Apa hikmahnya? Bahwa hidup ini tidak ada yang pasti mati semua. Tiupan trompet atau sangkakala ini dari mana pun sudah mengucap semuanya ke dunia. Alasannya kenapa? Karena alasannya bahwa hari kiamat itu sudah satu game. Kalau sudah siap gerak. Kalau aku bilang untuk 1, 2, 3, 3. Tepuk tangan semua.
pertama ada tugas sampean tulis, sampean amati kejadian-kejadian yang ada di lingkungan rumah sampean, ya. Contoh-contoh kiamat kecil. Contohnya Akif jatuh kiamat ke Iblis. Ya. Silakan warna. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,